Bab 1. Kontrak dan cincin. Langit Jakarta sore itu berwarna keemasan, seperti sengaja memantulkan kilau pada gedung-gedung tinggi yang menjadi saksi pernikahan paling dibicarakan tahun ini. Hotel megah tempat resepsi digelar dipenuhi tamu penting, pejabat tinggi, pengusaha energi, hakim agung, hingga petinggi partai. Kilatan kamera wartawan tak berhenti sejak siang. Namun di balik gemerlap itu, ada dua hati yang berdiri dalam perjanjian. Bukan dalam cinta. Olivia Maheswari berdiri di ruang rias, menatap bayangannya di cermin besar berbingkai emas. Gaun putihnya sederhana namun elegan, potongan tegas dengan garis minimalis, seperti kepribadiannya. Wajahnya cantik tanpa perlu banyak perhiasan. Tatapannya tajam, penuh kendali. Ia bukan perempuan yang mudah digerakkan emosi. Ia adalah pengacara yang terbiasa membuat lawan bicara berkeringat hanya dengan satu pertanyaan. Di meja kecil dekat jendela, sebuah kotak beludru berisi cincin pernikahan tergeletak. Kontrak itu sudah ia baca 3 kali. Pernikahan politik selama 5 tahun. Tidak ada kewajiban personal di luar citra publik. Keduanya menjaga reputasi masing-masing. Rasional, efisien, aman. Ketukan pelan terdengar di pintu. Bu Olivia. Waktunya. Olivia berdiri. Nafasnya stabil. Ia tidak gugup. Hanya sadar bahwa hidupnya akan berubah dalam satu langkah menuju altar. Di ruang tunggu pria, Willy Adinata berdiri sendirian. Setelan hitamnya rapi sempurna, posturnya tegap, aura wibawanya sulit diabaikan. Usianya 40 tahun, 12 tahun lebih tua dari Olivia. Cukup untuk memberinya kematangan. Cukup untuk membuatnya terlihat jauh lebih tenang dibandingkan kebanyakan pria seusianya. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Tangannya mengepal ringan. 8 tahun. 8 tahun sejak ia melihat Olivia pertama kali di ruang sidang pengadilan negeri. Perempuan muda dengan rambut terikat rapi, mengenakan blazer hitam, menghancurkan saksi ahli dengan logika tajam dan suara setenang es. Ia jatuh hati saat itu juga, bukan pada kecantikannya, tapi pada keberaniannya. Dan sekarang, perempuan itu akan berjalan menuju dirinya. Sebagai istri, meskipun dengan alasan yang bukan cinta, musik klasik mulai mengalun lembut. Pintu aula terbuka, Olivia melangkah masuk. Semua mata tertuju padanya. Gaunnya memantulkan cahaya lampu kristal. Langkahnya mantap, tidak ragu sedikit pun. Ia tidak terlihat seperti pengantin yang terharu. Ia terlihat seperti seorang ratu yang sadar penuh atas takdirnya. Tatapan Willy bertemu dengan tatapannya di tengah lorong panjang menuju altar. Untuk sesaat, dunia terasa sunyi. Olivia melihat pria yang akan menjadi suaminya. Seorang menteri dengan reputasi bersih, cerdas, dan disegani. Ia tahu ini langkah strategis. Dengan berada di sisi Willy, firma hukumnya akan lebih terlindungi dari tekanan politik. Namun ada sesuatu dalam cara Willy menatapnya yang membuat dadanya terasa tidak biasa. Bukan ambisi, bukan kepentingan. Itu lebih lembut, lebih dalam. Upacara berlangsung hikmat. Janji diucapkan dengan suara stabil. Tidak berlebihan, tidak dramatis. Saat cincin melingkar di jari Olivia, sentuhan jari Willy terasa hangat. Mulai hari ini, ucap penghulu dengan tegas, kalian resmi menjadi suami istri. Tepuk tangan bergema, kamera berkilat, negara menyaksikan. Namun di balik senyum formal yang mereka tunjukkan pada publik, ada kesadaran yang sama. Ini bukan akhir dari negosiasi. Ini adalah awal dari permainan yang jauh lebih besar. Resepsi berlangsung meriah. Olivia berdiri di samping Willy menerima ucapan selamat. Para pengusaha energi menyalami mereka dengan senyum penuh perhitungan. Politikus berbicara dengan kalimat diplomatis. Di sela keramaian, Willy sedikit menunduk mendekat. Kalau lelah, kita bisa naik ke ruang privat. Nada suaranya rendah, sopan. Olivia menoleh. Saya tidak lelah. Baik, jawab Willy singkat. Ia tidak memaksakan, dan itu hal pertama yang membuat Olivia mencatat sesuatu tentangnya. Malam semakin larut, ketika akhirnya mereka tiba di rumah resmi kementerian. Bangunan besar bergaya kolonial modern, suasana berubah sunyi. Tidak ada kamera, tidak ada tamu, tidak ada tepuk tangan, hanya mereka berdua. Olivia melepas sepatu hak tingginya. Ia berjalan ke ruang tengah yang luas dengan jendela tinggi menghadap taman belakang. Pak Menteri,
Ucapnya formal. Willy tersenyum tipis. Di rumah. Panggil saya Willy. Ia menatap pria itu beberapa detik sebelum akhirnya berkata, kita perlu menyepakati batasan. Tentu, kita pasangan di depan publik. Profesional di dalam rumah. Tidak ada campur tangan urusan pribadi kecuali diperlukan. Willy mengangguk pelan. Saya setuju. Tidak ada protes. Tidak ada keberatan. Itu membuat Olivia sedikit heran. Kamu tidak akan bertanya kenapa. Willy menatapnya dalam-dalam. Karena saya tahu kamu tidak pernah membuat keputusan tanpa alasan. Jantung Olivia berdetak sedikit lebih keras. Ia tidak menyukai kenyataan bahwa pria ini terlihat memahami dirinya. Dan itu berbahaya. Malam itu, ketika Olivia akhirnya masuk ke kamar yang telah disiapkan terpisah dari kamar utama, ia menemukan sesuatu di meja kecil dekat tempat tidur. Setangkai mawar kuning segar dalam vas kristal. Ia mengernyit. Bukan bagian dari dekorasi resmi. Bukan pula bunga seremonial dari resepsi. Tangannya menyentuh kelopak lembut itu. Entah mengapa, ada perasaan aneh yang merayap pelan di dadanya. Di koridor luar, Willy berdiri beberapa detik sebelum berjalan menjauh, memastikan semuanya aman dan tenang. 8 tahun ia menunggu. Ia tidak akan terburu-buru sekarang. Karena untuk pertama kalinya, Olivia bukan hanya perempuan yang ia kagumi dari jauh. Ia ada di rumah yang sama. Dan meski pernikahan ini dimulai dari kontrak, Willy berniat mengubahnya menjadi takdir. Bab 2. 8 tahun dalam diam. Pagi pertama sebagai istri seorang menteri terasa sunyi. Olivia terbangun lebih dulu. Cahaya matahari menyelinap masuk melalui tirai tipis kamar tamu yang kini menjadi kamarnya. Ia tidak pindah ke kamar utama. Kesepakatan semalam masih berlaku. Di meja kecil dekat jendela, mawar kuning itu masih segar. Ia menyentuh kelopaknya perlahan. Kenapa mawar kuning? Bukan mawar merah yang penuh gairah. Bukan lili putih yang melambangkan kemurnian. Kuning, simbol ketulusan, persahabatan, harapan. Olivia menggeleng pelan. Ia tidak ingin memikirkan hal yang tidak rasional pagi-pagi begini. Ia terbiasa berpikir dengan logika. Dan logika berkata, ini pernikahan strategis. Di ruang makan, Willy sudah duduk dengan setelan kerja lengkap. Rapi, tenang, secangkir kopi hitam di tangannya. Selamat pagi, ucapnya lembut. Olivia mengangguk tipis. Pagi, mereka duduk berhadapan seperti dua profesional dalam rapat. Ada agenda pagi ini, tanya Willy. Sidang perdata jam 9. Klien korporasi tambang. Willy tersenyum samar. Lawanmu tidak akan punya kesempatan. Olivia menatapnya datar. Saya tidak butuh pujian. Saya tidak memuji. Jawab Willy tenang. Saya mengamati. Jawaban itu membuat Olivia terdiam sesaat. Cara pria itu berbicara, seolah mengenalnya cukup lama. 8 tahun lalu, ruang sidang pengadilan negeri penuh sesak. Seorang pengusaha besar dituduh melanggar kontrak distribusi energi. Media meliput besar-besaran. Di kursi terdakwa, klien Olivia terlihat gugup. Sementara di bangku pengunjung paling belakang, seorang pria muda dengan setelan abu-abu duduk diam. Willy, saat itu ia belum menjadi menteri. Ia masih anggota Komisi Energi di parlemen, ambisius, cerdas, dan penuh idealisme. Ia datang untuk mengamati kasus yang berpotensi mengguncang sektor energi nasional. Namun yang mengguncangnya justru perempuan di meja kuasa hukum. Olivia Maheswari, usianya baru 28 tahun saat itu. Rambut hitamnya diikat rendah, suaranya stabil, nyaris tanpa getaran. Saudara saksi, ucapnya tenang. Apakah Anda sadar bahwa laporan keuangan yang Anda ajukan memiliki perbedaan angka sebesar 2 miliar rupiah dibanding dokumen audit internal? Saksi terdiam. Ruang sidang mulai berbisik. Olivia melanjutkan dengan presisi mematikan. 1 pertanyaan. 1 bukti, 1 celah yang ia robek hingga lebar. Willy tidak bisa mengalihkan pandangannya. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena keberaniannya. Di dunia yang dikuasai pria-pria tua dan suara keras, ia berdiri tanpa meninggikan nada, tanpa gemetar, tanpa takut. Dan menang. Saat hakim mengetukkan palu dan memenangkan kliennya, Willy tahu satu hal. Perempuan itu akan menjadi besar. Dan entah bagaimana, ia ingin berada di dunia yang sama dengannya. Kembali ke masa kini, Olivia menyelesaikan sarapannya dengan cepat. Saat ia berdiri hendak pergi,
Willy berkata pelan. Kamu masih menyimpan kebiasaan mengetuk meja 3 kali sebelum berbicara panjang. Olivia membeku. Apa maksud Anda? Willy menyesap kopinya. 8 tahun lalu, ruang sidang kasus distribusi energi. Kamu mengetuk meja 3 kali sebelum menghancurkan saksi ahli. Jantung Olivia berdegup lebih cepat. Kamu ada di sana. Willy mengangguk. Sejenak, dunia terasa mengecil. Kenapa? Tanya Olivia. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Karena saat itu saya ingin tahu siapa pengacara muda yang berani menantang konglomerat energi. Jawab Willy jujur. Dan sejak hari itu, saya tidak pernah berhenti mengamati. Kata-katanya tidak genit, tidak dramatis, terlalu lurus, terlalu nyata. Olivia terbiasa dengan pria yang terang-terangan mengejarnya. Tapi ini berbeda. Ini bukan ketertarikan mendadak. Ini konsistensi 8 tahun. Ia menatap Willy. Mencoba membaca apakah ini bagian dari strategi politik. Namun tatapan pria itu tidak menyimpan kepentingan. Hanya ketenangan. Dan sesuatu yang lebih dalam. Di kantor firma hukumnya siang itu, Olivia tidak bisa fokus. Pikirannya kembali ke ruang sidang 8 tahun lalu. Seseorang memperhatikannya selama itu. Tanpa pernah mendekat. Tanpa pernah mengklaim. Tanpa pernah menuntut. Itu membuatnya tidak nyaman. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang melihatnya bukan sebagai alat, bukan sebagai koneksi, bukan sebagai peluang, tapi sebagai perempuan yang layak dikagumi. Malam hari, Olivia kembali ke rumah kementerian. Di meja kerjanya sudah ada setangkai mawar kuning baru. Ia menghela napas pelan. Willy berdiri di ambang pintu. Tidak masuk tanpa izin. Saya tidak ingin membuatmu tidak nyaman, katanya tenang. Kalau kamu ingin bunga itu dihentikan, saya akan berhenti. Olivia menatap mawar itu, lalu menatap Willy. Kenapa mawar kuning? Willy terdiam sejenak sebelum menjawab. Karena cinta tidak selalu harus dimulai dengan gairah. Kadang dimulai dengan harapan. Hening menggantung di antara mereka. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu terjadi, Olivia tidak merasa sedang berada dalam kontrak. Ia merasa sedang diuji oleh sesuatu yang lebih rumit daripada hukum. Perasaan, dan itu jauh lebih berbahaya. Bab 3. Proyek triliunan. Gedung Kementerian Energi pagi itu lebih tegang dari biasanya. Rapat tertutup digelar di lantai 20. Ruangan kaca dengan pemandangan ibu kota yang padat dan tak pernah benar-benar tidur. Di meja oval panjang, duduk para direktur BUMN energi, investor asing, dan jajaran pejabat tinggi. Di ujung meja, Willy Adinata memimpin rapat. Tenang, terkontrol. Proyek energi surya Nusantara bukan hanya investasi, ucapnya tegas. Ini fondasi transisi energi nasional. Kita tidak boleh gagal. Nilainya bukan miliaran, bukan ratusan miliar, 3 triliun rupiah. Pembangunan pembangkit tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, tersebar di 5 provinsi. Jika berhasil, namanya akan tercatat dalam sejarah. Jika gagal, karir politiknya bisa runtuh dalam semalam. Di sisi kanan Willy, duduk Wakil Menteri, Arman Prasetyo. Senyumnya terlalu tipis. Semua berjalan sesuai jadwal. Pak Menteri, katanya ringan. Dokumen final tinggal menunggu pengesahan hukum. Willy mengangguk. Namun tatapannya tajam. Pastikan tidak ada celah. Satu celah bisa menghancurkan semuanya. Arman tersenyum lagi. Tentu, namun dalam politik, kata "tentu" seringkali berarti sebaliknya. Siang itu, Olivia menerima berkas tebal dari sekretarisnya di firma hukum. Dari kementerian, Bu, permintaan review kontrak proyek Surya Nusantara. Olivia membuka halaman pertama, logo negara tercetak di atas. Ia membaca cepat, kebiasaannya sejak lama. Angka, pasal, lampiran, klausul penalti. 15 menit pertama. Semuanya terlihat normal. Menit ke-20. Ia berhenti. Alisnya berkerut. Aneh. Kenapa? Bu, tanya asistennya. Olivia menunjuk satu halaman. Angka investasi di lampiran 3 berbeda dengan angka di perjanjian utama. Selisihnya 200 miliar. Asistennya terdiam. Olivia membalik halaman berikutnya. Perusahaan penyedia panel surya tercatat sebagai PT Lintas Cahaya Energi. Ia mengetik cepat di laptopnya. Perusahaan itu baru berdiri 6 bulan lalu. Modal awal kecil, tidak punya rekam jejak proyek sebesar ini.
Perusahaan cangkang, gumamnya pelan. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena ini serius, sangat serius. Jika ini meledak, bukan hanya proyek yang hancur, nama Willy akan terseret, dan ia tahu, publik tidak akan peduli siapa yang bersalah. Yang mereka lihat hanya satu hal, Menteri Energi. Malamnya, di rumah kementerian, Olivia menunggu Willy di ruang kerja. Saat Willy masuk, ia langsung menyerahkan berkas itu tanpa basa-basi. Kamu sudah baca detail kontraknya. Willy menerima berkas itu. Sudah. Kenapa? Olivia menatapnya lurus. Ada selisih angka 200 miliar. Dan vendor utamanya perusahaan baru tanpa rekam jejak. Hening. Willy membuka halaman yang ditunjuk. Membaca cepat. Wajahnya tidak berubah. Tapi rahangnya mengeras. Ini tidak ada di versi awal. Katanya pelan. Artinya ada revisi tanpa pengawasan. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu. Bukan sebagai pasangan kontrak. Tapi sebagai dua orang yang berdiri di sisi yang sama menghadapi ancaman. Kalau ini sengaja, Olivia melanjutkan. Kamu sedang dijebak. Willy bersandar pelan di kursinya. Atau seseorang ingin proyek ini gagal. Kamu percaya aku? Tanya Olivia tiba-tiba. Willy tidak butuh waktu untuk menjawab. Selalu. Jawaban itu terlalu cepat. Terlalu pasti. Olivia menahan napas sejenak sebelum berkata, kalau begitu beri aku akses penuh. Semua dokumen internal, termasuk yang tidak melalui jalur resmi. Willy tahu risiko permintaan itu. Namun ia juga tahu satu hal, jika ada orang yang bisa membedah intrik ini tanpa takut, itu Olivia. Kamu akan dapat semuanya, katanya tegas. Di sudut lain kota, Arman Prasetyo menatap layar ponselnya. Sebuah pesan masuk. Dokumen revisi sudah disetujui tanpa pemeriksaan detail. Arman tersenyum tipis. Ia tahu Willy ambisius, terlalu bersih untuk dunia yang kotor. Dan proyek triliunan ini adalah kesempatan sempurna. Jika gagal, Willy jatuh. Jika Willy jatuh, kursi menteri kosong. Larut malam. Olivia masih duduk di ruang kerja rumah. Berkas berserakan di meja. Mawar kuning di sudut meja terlihat kontras di antara angka-angka dan pasal hukum. Ia memutar ulang semua detail di kepalanya. Seseorang bermain catur, langkahnya halus, nyaris tak terlihat, dan kini, ia resmi masuk papan permainan. Pintu ruang kerja terbuka pelan. Willy berdiri di sana, tanpa jas, hanya kemeja putih dengan lengan tergulung. Kamu belum tidur, belum selesai, jawab Olivia tanpa menoleh. Willy berjalan mendekat, berdiri di sampingnya. Terima kasih, ucapnya pelan. Olivia akhirnya menatapnya. Untuk apa? Karena kamu memilih berdiri di sisiku. Olivia terdiam. Ia tidak pernah berpikir akan merasa terlibat sejauh ini. Awalnya ini hanya kontrak, aliansi strategis. Namun kini, jika Willy jatuh, ia tahu, ia tidak akan tinggal diam. Dan itu membuatnya sadar. Permainan ini bukan lagi soal proyek. Ini tentang kepercayaan. Dan mungkin, tentang sesuatu yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Bab 4. Ujian kepercayaan. Badai itu datang tanpa aba-aba. Pukul 6 pagi. Berita utama seluruh portal nasional menampilkan judul yang sama. Menteri Energi diduga libatkan istri dalam proyek triliunan. Foto pernikahan mereka terpampang besar. Senyum formal yang dulu tampak elegan kini dipelintir menjadi simbol konflik kepentingan. Olivia membaca berita itu dalam diam. Di ruang makan rumah kementerian, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Ini cepat sekali, gumamnya pelan. Willy berdiri di dekat jendela. Ponselnya tak berhenti berdering sejak subuh. Pesan dari partai, dari staf khusus presiden, dari investor asing. Narasi sudah dibentuk. Olivia disebut sebagai pengacara yang memanfaatkan pernikahan untuk mengamankan proyek. Padahal ia bahkan belum menandatangani satupun persetujuan resmi. Siapa yang pertama menyebarkan? Tanya Olivia. Media yang dekat dengan Arman. Jawab Willy tanpa menyebut nama lengkap. Hening sejenak. Dia ingin menekanmu. Olivia menyimpulkan. Dia ingin aku terlihat menyalahgunakan jabatan. Olivia menatap Willy lurus. Dan kamu tahu dampaknya. Willy mengangguk pelan. Kalau opini publik percaya, penyelidikan resmi akan menyusul. Dan jika penyelidikan dimulai, sekecil apapun celah akan diperbesar. Di firma hukum,
Suasana tak kalah panas. Beberapa klien mulai menghubungi asisten Olivia, menanyakan apakah benar ia terlibat langsung dalam proyek kementerian suaminya. Bu, apa kita perlu konferensi pers? Tanya sekretarisnya cemas. Olivia berdiri tegak di ruang rapat, menatap layar yang menampilkan puluhan komentar publik. Belum. Jawabnya tenang. Kita tidak akan bereaksi emosional. Ia mengambil remote dan memperbesar satu artikel opini. Narasinya rapi. Terlalu rapi. Seseorang bukan hanya menyebarkan isu. Mereka menyusunnya dengan strategi. Ini bukan sekadar serangan media. Katanya pelan. Ini pengondisian. Malamnya. Tekanan semakin berat. Partai menyarankan Willy untuk menjaga jarak dari Olivia untuk sementara waktu. Demi citra. Begitu alasan mereka. Di ruang kerja rumah. Percakapan itu akhirnya terjadi. Kalau kita terlihat terlalu solid, Willy berkata hati-hati. Mereka akan semakin agresif. Olivia menatapnya. Tajam namun tidak marah. Jadi solusinya apa? Kita pura-pura renggang. Untuk sementara, Olivia berdiri dari kursinya. 8 tahun kamu menunggu. Lalu sekarang saat pertama kali kita berdiri di sisi yang sama. Kamu ingin mundur setengah langkah. Nada suaranya tenang. Tapi ada getaran di dalamnya. Willy terdiam. Ia tidak ingin menjauh. Tapi ia juga tidak ingin Olivia terseret lebih jauh. Aku tidak ingin kamu diserang. Katanya akhirnya. Olivia tersenyum tipis. Bukan senyum manis. Melainkan senyum seseorang yang merasa diremehkan. Aku sudah diserang sejak pertama kali berdiri di ruang sidang sebagai perempuan muda. Media bukan hal baru bagiku. Ia melangkah mendekat. Pertanyaannya bukan apakah aku kuat. Pertanyaannya, apakah kamu percaya padaku? Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya. Bukan soal proyek. Bukan soal politik. Ini soal fondasi. Willy menghela napas pelan. Aku percaya padamu. Kalau begitu jangan pernah menyuruhku mundur. Hening panjang memenuhi ruangan. Lalu Willy berkata pelan. Namun tegas. Baik, kita hadapi bersama. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, keputusan mereka bukan hasil negosiasi. Tapi pilihan bersama. Keesokan harinya, konferensi pers digelar. Semua kamera tertuju pada podium kementerian. Willy berdiri di tengah. Olivia berdiri satu langkah di belakangnya. Bukan sebagai istri, tapi sebagai penasihat hukum. Proyek energi surya Nusantara akan diaudit secara terbuka, ucap Willy tegas. Termasuk seluruh proses legalnya. Seorang wartawan mengangkat tangan. Apakah benar Ibu Olivia terlibat dalam penyusunan kontrak? Olivia melangkah maju, mengambil mikrofon dengan tenang. Saya tidak terlibat dalam penyusunan awal kontrak. Justru saat ini saya melakukan peninjauan independen atas potensi pelanggaran di dalamnya. Ruangan mendadak hening. Jika ditemukan pelanggaran, lanjutnya, saya sendiri yang akan memastikan proses hukum berjalan. Tatapannya tidak goyah. Pesannya jelas. Ia tidak akan melindungi kesalahan. Bahkan jika itu menyeret suaminya sendiri. Malam itu, setelah semuanya usai, mereka berdiri di balkon rumah kementerian. Lampu kota berkilau di bawah. Kamu luar biasa hari ini, kata Willy pelan. Olivia tidak langsung menjawab. Aku tidak membelamu karena status. Katanya akhirnya. Aku membelamu karena aku yakin kamu bersih. Willy menoleh perlahan. Dan kalau suatu hari aku tidak bersih, Olivia menatap lurus ke depan. Maka aku yang pertama akan menentangmu. Jawaban itu seharusnya terdengar kejam. Namun bagi Willy, itu justru alasan ia jatuh cinta. Karena Olivia tidak pernah berdiri di sisi orang. Ia berdiri di sisi kebenaran. Dan untuk pertama kalinya, Willy merasa, jika dunia melawan mereka, ia tidak sendirian. Bab 5. Mawar yang tidak pernah absen. Serangan media belum benar-benar reda. Namun di tengah tekanan politik dan opini publik, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Setiap pagi, mawar kuning selalu ada. Tidak pernah terlambat, tidak pernah absen. Olivia baru menyadarinya setelah 2 minggu berlalu. Hari itu ia pulang lebih awal dari kantor. Kepalanya penat setelah rapat panjang dengan auditor independen. Begitu memasuki ruang kerja rumah, pandangannya langsung tertuju pada meja. Mawar kuning baru, lebih segar dari kemarin. Ia berjalan mendekat, tangannya menyentuh kelopak yang masih lembab. Sudah diganti lagi. Suara Willy terdengar dari belakangnya.
Aku minta staf menggantinya setiap 2 hari sekali. Olivia berbalik perlahan. Kamu serius soal ini? Willy tersenyum kecil. Aku selalu serius. Ada jeda. Untuk pertama kalinya, Olivia tidak menanggapi dengan logika. Ia menatap bunga itu lebih lama dari biasanya. Kenapa tidak pernah merah? Tanyanya pelan. Willy tidak langsung menjawab. Karena pertanyaan itu bukan tentang warna. Itu tentang makna. Karena mawar merah terlalu menuntut. Katanya akhirnya. Ia datang dengan ekspektasi. Dengan gairah. Dengan kepemilikan. Ia melangkah lebih dekat. Tapi tetap menjaga jarak yang sopan. Mawar kuning. Hanya menawarkan harapan. Tanpa memaksa. Jantung Olivia bergetar kecil. Ia terbiasa dikejar dengan kata-kata besar. Cinta. Takdir. Obsesi. Namun Willy tidak pernah mengucapkan itu. Ia hanya hadir. Konsisten. Tanpa tuntutan. Malam itu hujan turun deras. Listrik di sebagian kawasan sempat padam beberapa menit sebelum genset rumah menyala otomatis. Olivia sedang duduk di ruang keluarga dengan laptop terbuka ketika layar tiba-tiba gelap. Hebat. Gumamnya pelan. Willy muncul dari arah dapur membawa 2 cangkir teh hangat. Listrik utama mati sebentar. Tapi ini ironi yang lucu untuk menteri energi. Olivia hampir tersenyum. Hampir. Mereka duduk berdampingan di sofa panjang. Diterangi cahaya lampu darurat yang lembut. Untuk pertama kalinya sejak menikah, tidak ada berkas di antara mereka. Tidak ada rapat. Tidak ada strategi. Hanya suara hujan. 8 tahun itu lama. Ucap Olivia tiba-tiba. Willy menoleh pelan. Ya, kamu tidak pernah mencoba mendekat. Willy tersenyum samar. Pernah. Olivia mengangkat alis. 2 kali aku datang ke acara hukum tempatmu jadi pembicara. Kamu bahkan tidak menoleh ke arahku. Olivia mengingat samar-samar. Acara seminar hukum energi. Banyak wajah asing. Banyak politisi. Aku tidak sadar. Aku tahu. Jawaban itu lembut. Tidak menyalahkan. Itu yang membuat Olivia sulit bernapas sejenak. Kamu bisa saja menikah dengan siapapun. Katanya pelan. Banyak perempuan yang lebih sederhana. Willy tertawa kecil. Aku tidak pernah mencari yang sederhana. Hening kembali turun. Hujan semakin deras. Olivia menatap keluar jendela. Aku tidak mudah. Katanya akhirnya. Aku tahu. Aku keras kepala. Aku tahu. Aku tidak selalu hangat. Willy menoleh sepenuhnya sekarang. Aku tahu. Olivia akhirnya menatapnya. Dan kamu tetap memilihku. Willy tidak menjawab dengan kata-kata panjang. Ia hanya berkata pelan. Setiap hari. Jawaban itu sederhana. Tapi justru itu yang membuat dada Olivia terasa penuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang berada dalam perjanjian. Ia merasa diinginkan. Bukan karena jabatan. Bukan karena reputasi. Tapi karena dirinya. Beberapa hari kemudian, Olivia menemukan sesuatu yang tidak sengaja. Di laci ruang kerja Willy. Ada sebuah map lama. Ia tidak berniat mengintip, namun map itu terjatuh saat ia mencari dokumen audit. Foto-foto clipping berita, artikel lama tentang kemenangan sidangnya, sertifikat penghargaan pengacara muda terbaik, bahkan satu foto candid dirinya keluar dari pengadilan 8 tahun lalu. Disimpan rapi, dijaga, seperti arsip berharga. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Willy berdiri di ambang pintu. Ia tahu Olivia sudah melihatnya. Maaf. Kata Olivia pelan. Aku tidak sengaja. Willy mendekat. Mengambil map itu perlahan. Aku tidak pernah bermaksud membuatmu merasa diawasi. Kamu mengagumiku selama itu. Tanya Olivia lirih. Willy menatapnya dalam. Aku menghormatimu. Kalimat itu menghantam lebih dalam daripada pengakuan cinta. Karena rasa hormat tidak lahir dari ketertarikan sesaat. Ia lahir dari pengamatan panjang. Dari keyakinan. Dari kesadaran bahwa seseorang pantas diperjuangkan. Malam itu, tanpa perencanaan, tanpa strategi, Olivia melangkah mendekat, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk menghapus jarak yang selama ini mereka jaga. Willy, ia jarang menyebut namanya. Terima kasih, sudah tidak pernah menyerah. Untuk pertama kalinya, Olivia yang biasanya terkendali, terlihat rapuh, dan Willy tidak menyentuhnya, tidak menariknya dalam pelukan. Ia hanya berdiri di sana, memberinya ruang, karena ia tahu, jika Olivia melangkah, itu harus atas kemauannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Olivia tidak merasa sedang diuji. Ia merasa sedang jatuh, pelan,
Tanpa sadar, seperti mawar kuning yang tidak pernah absen. Bab 6. Retakan dan pengkhianatan. Retakan itu akhirnya muncul ke permukaan. Bukan lagi dalam bentuk opini media. Bukan lagi bisikan politik, melainkan dokumen resmi. Pukul 8 pagi. Surat panggilan klarifikasi dari Komisi Pengawas Proyek Nasional tiba di meja Willy. Subjeknya jelas. Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proyek energi surya Nusantara. Nama Willy Adinata tercantum sebagai pihak yang harus memberikan keterangan. Berita itu bocor kurang dari 1 jam kemudian. Kali ini bukan sekadar tuduhan. Ini penyelidikan resmi. Olivia membaca surat itu dengan ekspresi tak terbaca. Ini dipercepat. Katanya pelan. Biasanya proses administrasi butuh waktu lebih lama. Artinya, tanya Willy. Seseorang mendorongnya dari dalam. Willy tidak terkejut. Ia sudah menduga. Namun dugaan dan kenyataan adalah dua hal berbeda. Arman. Gumamnya pelan. Olivia menutup map perlahan. Kita tidak bisa menuduh tanpa bukti. Willy menatapnya. Kamu percaya aku? Olivia tidak menjawab langsung. Ia berdiri. Berjalan ke arah jendela ruang kerja yang menghadap taman belakang. Aku percaya kamu tidak akan sengaja merusak negara. Katanya akhirnya. Jawaban itu jujur. Dan cukup. Siang itu, Olivia meminta seluruh akses internal yang dijanjikan Willy. Server kementerian, riwayat revisi dokumen, email koordinasi vendor. Ia bekerja di ruang kerja rumah. Laptopnya terhubung ke sistem dengan izin resmi. Jam demi jam berlalu, lalu ia menemukannya. Sebuah revisi kontrak yang diunggah tengah malam, 3 hari sebelum pengesahan final. Akun yang digunakan bukan akun Willy. Bukan pula sekretarisnya, melainkan akun administratif wakil menteri. Olivia menatap layar dengan rahang mengeras. Berani sekali, ia mengunduh seluruh jejak digital sebelum kemungkinan dihapus. Sementara itu, di gedung kementerian, Arman duduk santai di ruangannya. Televisi di sudut ruangan menayangkan berita tentang penyelidikan terhadap Willy. Seorang staf masuk tergesa. Pak, tim audit mulai meminta log akses internal. Arman tersenyum tipis. Berikan sesuai prosedur. Ia tidak panik, karena ia yakin. Tanpa bukti langsung, semua hanya asumsi. Dan dalam politik, asumsi jarang cukup untuk menjatuhkan seseorang. Malamnya, Olivia meletakkan laptop di hadapan Willy. Aku menemukannya. Willy membaca cepat. Ekspresinya tetap tenang. Tapi matanya berubah tajam. Dia sengaja mengubah angka, dan memastikan revisi itu terlihat seperti persetujuan final dari sistem utama. Lanjut Olivia. Kalau tidak teliti, seolah-olah ini keputusan kolektif. Willy bersandar. Kenapa dia nekat? Olivia menatapnya lurus. Karena dia tahu kamu bersih. Satu-satunya cara menjatuhkan orang bersih adalah menciptakan noda. Hening menggantung. Untuk pertama kalinya sejak menjabat, Willy benar-benar berada di ujung tepi. Jika ia melawan terlalu cepat, ia terlihat defensif. Jika ia diam, opini publik akan menghakimi lebih dulu. Kita punya dua pilihan, kata Olivia. Sebutkan, diam dan membiarkan proses berjalan. Risiko reputasimu rusak permanen. Dan yang kedua, kita serang balik, tapi dengan hukum, bukan emosi. Willy menatapnya beberapa detik. Kamu siap? Olivia tidak ragu. Sejak hari aku memilih berdiri di sisimu, aku sudah siap. Kalimat itu membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Bukan karena strategi, tapi karena maknanya. Keesokan harinya, Olivia mengajukan permintaan audit forensik digital resmi. Langkah itu mengejutkan banyak pihak, termasuk Arman. Dia berani sekali. Gumam Arman saat membaca berita itu. Ia tidak menyangka Olivia akan bergerak secepat itu. Dan kini, papan catur berubah. Bukan lagi Willy yang disudutkan, tapi siapapun yang memanipulasi sistem. Malam kembali turun, di ruang keluarga. Untuk pertama kalinya sejak badai dimulai, Olivia terlihat lelah. Willy menghampirinya. Kamu tidak harus memikul ini sendirian. Olivia tersenyum tipis. Aku tidak memikulnya sendirian. Ia menatapnya dalam. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Willy duduk di sampingnya. Kalau ini semakin kotor, kalau ini semakin kotor. Olivia menjawab tenang. Aku akan memastikan yang kotor itu terlihat jelas. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Hanya tekad. Dan di tengah badai politik yang semakin besar, Willy menyadari satu hal.
Ia mungkin seorang menteri, tapi di medan perang ini, Olivia adalah jenderalnya. Bab 7. Di antara hukum dan kekuasaan. Ruang sidang investigasi nasional dipenuhi ketegangan yang hampir bisa disentuh. Bukan ruang pengadilan biasa, ini ruang dengar pendapat terbuka. Disiarkan langsung. Wartawan berderet, kamera menyala tanpa jeda. Publik menonton dari layar televisi dan ponsel mereka. Di kursi utama, Willy Adinata duduk tegap. Setelan gelapnya rapi, ekspresinya tenang. Di sisi kirinya, Olivia duduk sebagai penasihat hukum independen. Hari ini bukan tentang pernikahan mereka. Hari ini tentang reputasi dan kebenaran. Ketua tim investigasi membuka sidang. Saudara Menteri Willy Adinata, Anda diduga mengetahui dan menyetujui revisi kontrak proyek energi Surya Nusantara yang menyebabkan selisih anggaran 200 miliar rupiah. Bagaimana tanggapan Anda? Ruangan sunyi. Willy menatap lurus ke depan. Saya tidak pernah menyetujui revisi tersebut. Namun sistem menunjukkan akses persetujuan berasal dari akun kementerian tingkat tertinggi. Olivia berdiri perlahan. Dengan izin, kami telah mengajukan audit forensik digital independen. Ucapnya tegas namun terkendali. Hasil awal menunjukkan revisi dilakukan melalui akun administratif yang memiliki hak akses sistem tanpa otorisasi langsung dari menteri. Beberapa anggota tim saling pandang. Apakah Anda menuduh adanya penyalahgunaan internal? Tanya salah satu anggota. Olivia tidak tergesa menjawab. Kami tidak menuduh. Kami menyajikan data. Ia menyerahkan dokumen cetak dan rekaman jejak log digital ke meja panel. Layar besar di belakang ruangan menampilkan timeline revisi. Jam 23.48. Akses masuk. Perubahan angka. Upload ulang. Logout. Nama pengguna. ARP-ADMIN 02. Willy tidak bergerak, namun rahangnya mengeras. Di sudut ruangan, Arman duduk sebagai saksi yang akan dimintai klarifikasi berikutnya. Untuk pertama kalinya, ekspresinya tidak sepenuhnya santai. Ketua panel membaca cepat dokumen yang diberikan Olivia. Saudara Menteri, apakah Anda mengetahui aktivitas ini? Saya baru mengetahui setelah dilakukan peninjauan hukum internal. Jawab Willy. Dan Anda tidak menghentikan proyek. Saya menghentikan seluruh pencairan tahap kedua begitu potensi pelanggaran terdeteksi. Ruangan kembali berbisik. Itu langkah penting. Artinya, tidak ada dana yang benar-benar keluar dalam jumlah yang dipersoalkan. Narasi mulai bergeser. Giliran Arman dipanggil. Ia berdiri dengan senyum diplomatis. Saudara Arman, apakah Anda memiliki akses administratif tersebut? Tentu. Sebagai wakil menteri, apakah Anda melakukan revisi kontrak pada tanggal yang tertera? Arman tersenyum tipis. Saya melakukan penyesuaian administratif berdasarkan rekomendasi tim teknis. Olivia kembali berdiri. Boleh kami mengetahui tim teknis yang dimaksud? Arman terdiam sepersekian detik. Kami perlu memverifikasi kembali. Olivia tidak tersenyum. Tentu, karena hingga saat ini, kami tidak menemukan notulen rapat atau rekomendasi tertulis dari tim teknis manapun. Ketegangan meningkat. Publik menyaksikan. Dan untuk pertama kalinya, bukan Willy yang berada di kursi paling rentan. Sidang berlangsung hampir 3 jam. Pertanyaan demi pertanyaan mengikis narasi yang sebelumnya diarahkan pada Willy. Data log, rekaman email, jejak persetujuan, semua mengarah pada revisi yang tidak pernah melewati meja menteri. Akhirnya, ketua panel menutup sidang sementara. Berdasarkan temuan awal, dugaan penyalahgunaan wewenang oleh menteri belum terbukti. Investigasi akan dilanjutkan untuk mendalami potensi manipulasi sistem internal. Kalimat itu sederhana, namun artinya besar. Belum terbukti. Itu cukup untuk mematahkan opini publik. Di luar gedung, wartawan mengejar mereka. Bu Olivia, apakah ini berarti wakil menteri terlibat? Olivia menjawab tenang. Kami menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Pak Willy, apakah Anda akan mengambil tindakan terhadap bawahannya? Willy menatap kamera dengan stabil. Jika ada pelanggaran, siapapun yang bertanggung jawab akan menghadapi konsekuensi. Jawaban diplomatis, tapi tegas. Malamnya, di rumah, suasana berbeda. Tidak ada sorakan kemenangan. Tidak ada perayaan. Hanya kelegaan yang sunyi. Olivia duduk di ruang kerja, melepas heels yang ia pakai seharian. Willy berdiri di depan meja, menatapnya dengan cara yang sulit dijelaskan.
Kamu menyelamatkanku hari ini, katanya pelan. Olivia menggeleng. Aku menyelamatkan kebenaran. Willy tersenyum kecil. Itu sebabnya aku mencintaimu. Kalimat itu terucap begitu saja. Tanpa rencana, tanpa strategi, tanpa perhitungan politik. Ruangan terasa hening. Olivia menatapnya. Jantungnya berdetak lebih keras daripada saat ia berdiri di ruang sidang tadi. Untuk pertama kalinya, kata itu tidak terasa seperti ancaman. Tidak seperti tekanan. Hanya, jujur. Ia berdiri perlahan. Berjalan mendekat. Willy. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Aku belum tahu definisi cinta dalam hidupku. Willy tidak menyela. Tapi kalau cinta itu berarti berdiri di sisi seseorang tanpa kehilangan dirimu sendiri. Ia menatapnya dalam. Maka mungkin aku sedang belajar. Itu bukan pengakuan penuh. Tapi bagi Willy, itu lebih dari cukup. Karena cinta tidak lahir dari satu sidang. Ia tumbuh, seperti mawar kuning yang tak pernah absen. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, jarak di antara mereka benar-benar hilang. Bab 8. Pengakuan. Setelah sidang investigasi, dinamika berubah drastis. Media yang sebelumnya agresif kini berhati-hati. Narasi tak lagi menuduh, melainkan bertanya. Publik mulai melihat fakta. Namun di balik semua itu, Willy tahu satu hal. Selama Arman masih berada di kursi wakil menteri, ancaman belum selesai. Pagi itu, Willy memanggil rapat tertutup dengan jajaran internal. Suasana ruangan sunyi. Saya akan menonaktifkan sementara wakil menteri hingga investigasi selesai, ucap Willy tegas. Beberapa staf terkejut. Pak, itu keputusan besar. Justru karena besar, harus segera diambil. Tidak ada emosi dalam suaranya. Hanya ketegasan seorang pemimpin yang akhirnya memilih tidak lagi bermain aman. Keputusan itu menyebar cepat. Dan untuk pertama kalinya, publik melihat Willy bukan sebagai pejabat yang bertahan, melainkan sebagai pemimpin yang bertindak. Di rumah, malam terasa lebih ringan dari biasanya. Tidak ada panggilan mendesak, tidak ada berita sensasional. Olivia duduk di balkon. Angin malam menyentuh rambutnya yang tergerai. Di meja kecil di sampingnya, mawar kuning kembali mekar segar. Willy keluar membawa 2 gelas wine. Untuk kemenangan kecil, katanya. Olivia menerima gelas itu. Ini belum selesai. Memang. Willy tersenyum tipis. Tapi hari ini kita tidak kalah. Hening nyaman mengisi ruang di antara mereka. Bukan hening canggung seperti di awal pernikahan. Bukan hening tegang seperti saat investigasi. Ini hening yang hangat. Aku sudah menonaktifkan Arman, kata Willy akhirnya. Olivia menoleh cepat. Kamu yakin? Aku tidak bisa memimpin kementerian dengan orang yang berpotensi menikam dari dalam. Olivia mengangguk pelan. Keputusan itu berisiko. Politik balas dendam bisa muncul kapan saja. Terkadang, katanya pelan. Kekuasaan bukan soal mempertahankan posisi, tapi tentang berani kehilangan sesuatu demi yang benar. Willy menatapnya. Kamu yang mengajarkanku itu. Olivia hampir tertawa kecil. Aku hanya pengacara. Tidak. Willy menggeleng pelan. Kamu kompas. Kata itu menggantung di udara. Kompas. Bukan pelindung. Bukan tameng. Tapi penunjuk arah. Angin malam berembus lebih kencang. Lampu kota berkilau seperti bintang jatuh yang membeku. Aku pernah hampir menyerah. Willy berkata tiba-tiba. Olivia menatapnya. 8 tahun lalu. Setelah beberapa kali mencoba mendekat dan gagal. Aku pikir mungkin aku hanya mengagumimu dari jauh. Itu sudah cukup. Jantung Olivia berdetak pelan. Tapi setiap kali melihatmu berdiri di ruang sidang. Lanjut Willy. Aku sadar satu hal. Aku tidak ingin hanya menjadi penonton hidupmu. Olivia terdiam. Ia tidak pernah tahu. Tidak pernah melihat. Karena ia terlalu sibuk membangun karir. Menjaga diri. Memastikan tak ada celah dalam hidupnya. Kenapa tidak pernah bilang? Tanyanya lirih. Willy tersenyum samar. Karena aku tidak ingin kamu merasa dipilih karena kekuasaan. Ia menatapnya dalam. Aku ingin kamu memilihku. Kalau suatu hari kamu benar-benar ingin. Keheningan kembali turun. Namun kali ini berbeda. Lebih dalam. Lebih nyata. Olivia memandang mawar kuning di meja. Simbol harapan. Tanpa tuntutan. Tanpa paksaan. Ia berdiri perlahan. Melangkah mendekat. Tidak ada jarak kini. Willy. Ia menyebut namanya dengan cara yang berbeda.
Lebih lembut, aku tidak pernah membiarkan siapapun masuk ke hidupku tanpa perhitungan. Willy tidak menyela, tapi kamu. Ia menarik napas pelan. Kamu tidak pernah memaksaku. Tangannya perlahan menyentuh lengan Willy. Kontak pertama yang bukan kebetulan. Bukan formalitas. Dan mungkin, justru karena itu aku mulai jatuh. Kalimat itu tidak keras, tidak dramatis, namun cukup untuk membuat dunia Willy terasa berhenti sesaat. Aku mencintaimu, Olivia, katanya pelan. Kali ini, Olivia tidak menghindar, tidak mengalihkan. Ia menatapnya lurus, dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia menjawab tanpa logika. Aku juga, bukan karena kontrak, bukan karena tekanan, bukan karena strategi, tapi karena pilihan. Di meja kecil, mawar kuning bergoyang pelan tertiup angin. Tidak pernah menuntut, hanya hadir. Seperti cinta mereka, yang tumbuh pelan, namun akhirnya, pasti. Bab 9. Puncak dan bayangan terakhir. 3 bulan setelah sidang investigasi, hasil resmi diumumkan. Manipulasi sistem terbukti dilakukan oleh pihak internal tanpa persetujuan menteri. Proses hukum terhadap Arman berjalan cepat. Rekaman digital, jejak transaksi tersembunyi, dan aliran dana ke perusahaan cangkang menjadi bukti tak terbantahkan. Nama Willy Adinata resmi dinyatakan bersih. Lebih dari itu, keputusannya menonaktifkan wakilnya sebelum putusan akhir dipuji sebagai langkah berani. Reputasinya bukan hanya pulih, ia menguat. Proyek energi surya Nusantara akhirnya memasuki tahap pembangunan. Di salah satu lokasi utama di pesisir timur Jawa, hamparan panel surya mulai terpasang, memantulkan cahaya matahari seperti lautan kaca. Hari itu adalah peresmian simbolis. Para pejabat hadir, investor berdiri tersenyum, media kembali mengangkat kamera, namun kali ini, suasananya berbeda. Bukan sensasi, bukan tuduhan, melainkan pengakuan. Willy berdiri di podium luar ruangan dengan latar ribuan panel surya yang berkilau. Transisi energi bukan hanya tentang teknologi, ucapnya tegas. Ini tentang integritas, tentang keberanian menjaga yang benar meski tekanan datang dari dalam. Beberapa pasang mata menoleh pada Olivia yang berdiri tidak jauh darinya. Ia mengenakan setelan putih bersih. Rambutnya tertata sederhana. Bukan sebagai pusat perhatian, tetapi kehadirannya terasa. Ia tidak lagi berdiri di belakang. Ia berdiri sejajar. Setelah acara resmi selesai, Willy berjalan menghampiri Olivia di tepi area proyek. Angin laut berembus pelan. Kita berhasil, katanya lirik. Olivia menatap hamparan panel yang memantulkan cahaya senja. Kita belum sepenuhnya selesai. Willy tersenyum kecil. Kamu tidak pernah puas. Ya, aku realistis. Namun kali ini ada senyum di ujung bibirnya. Tapi kemenangan selalu memiliki bayangan. Malam itu, saat mereka kembali ke Jakarta, sebuah pesan anonim masuk ke ponsel Olivia. Satu perang selesai, bukan berarti semua musuh hilang. Olivia membaca pesan itu 2 kali. Nomor tidak dikenal, tanpa identitas. Ia menunjukkan pada Willy. Willy menatap layar beberapa detik. Ancaman politik tidak pernah benar-benar selesai. Katanya tenang. Kamu takut? Tanya Olivia. Willy memandangnya. Dulu mungkin. Sekarang aku tahu aku tidak sendirian. Jawaban itu sederhana. Namun bagi Olivia, itu berarti lebih dari ancaman apapun. Beberapa hari kemudian, laporan keuangan proyek tahap pertama menunjukkan hasil positif. Investor asing memperpanjang komitmen, pemerintah daerah memberi dukungan penuh. Namun di ruang kerja rumah, Olivia tetap menelaah dokumen demi dokumen. Masih mencari celah, tanya Willy dari ambang pintu. Aku mencari kemungkinan. Bedanya, celah adalah kesalahan. Kemungkinan adalah risiko yang belum terlihat. Willy tertawa kecil. Kamu tahu, sebagian orang mungkin merasa intimidasi hidup denganmu. Olivia mengangkat alis. Kamu, tidak. Ia melangkah mendekat. Aku merasa beruntung. Hening yang hangat kembali hadir. Malam itu mereka berdiri di balkon seperti biasa. Lampu kota Jakarta berkilau di bawah. Seperti lautan bintang yang jatuh ke bumi. Apa kamu menyesal? Olivia bertanya tiba-tiba. Menikah karena politik. Willy menggeleng pelan. Tidak pernah. Bahkan sebelum aku membalas perasaanmu. Willy tersenyum lembut. Aku sudah mencintaimu sebelum kamu tahu. Olivia menatapnya dalam. Aku bersyukur kamu sabar.
Willy mengangkat tangan, menyentuh pipinya dengan lembut, gerakan yang kini terasa alami. Cinta bukan tentang siapa yang lebih dulu, katanya pelan. Tapi siapa yang tetap tinggal. Olivia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menggenggam tangannya lebih erat. Di meja kecil dekat mereka, mawar kuning kembali berdiri dalam vas kristal. Kelopaknya terbuka sempurna, tidak pernah menjadi merah, tidak pernah berubah simbolnya, harapan, kesetiaan, pilihan, dan di tengah puncak keberhasilan yang mereka capai. Olivia menyadari satu hal, pernikahan ini tidak lagi berdiri di atas kepentingan. Ia berdiri di atas keputusan yang mereka ambil setiap hari. Untuk tetap bersama. Bab 10. Mawar yang tak pernah layu. 1 tahun berlalu. Proyek Energi Surya Nusantara kini resmi beroperasi penuh di 5 provinsi. Desa-desa yang dulu hanya mengenal listrik beberapa jam sehari kini terang hingga malam. Industri kecil tumbuh. Sekolah-sekolah terpencil memiliki akses teknologi. Nama Willy Adinata tak lagi hanya disebut sebagai menteri. Ia disebut sebagai arsitek perubahan. Namun bagi Willy, pencapaian terbesar bukanlah angka investasi atau pujian media, melainkan rumah yang kini terasa benar-benar hidup. Pagi itu berbeda, bukan karena agenda kenegaraan, bukan karena rapat kabinet, melainkan karena satu amplop putih yang tergeletak di meja makan. Olivia duduk di seberangnya, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kamu akan terlambat kalau terus menatapku seperti itu, katanya tenang. Willy tersenyum kecil. Ada yang ingin kamu katakan? Olivia mendorong amplop itu pelan ke arahnya. Buka. Willy membukanya perlahan. Hasil pemeriksaan medis. Ia membaca 2 baris terakhir. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kehilangan kata-kata. Kita, suaranya hampir tak terdengar. Akan menjadi orang tua. Olivia mengangguk pelan. Biasanya ia penuh kontrol, penuh perhitungan. Namun pagi itu, ada kelembutan yang tak disembunyikan. Aku baru tahu minggu lalu. Aku ingin memastikan dulu sebelum memberitahumu. Willy berdiri tanpa sadar, berjalan mengitari meja, lalu berlutut di hadapannya. Bukan dramatis, bukan berlebihan, hanya spontan. Tangannya menyentuh perut Olivia dengan hati-hati, seolah takut dunia akan berubah jika disentuh terlalu keras. Aku tidak pernah membayangkan kebahagiaan seperti ini, katanya pelan. Olivia tersenyum kecil. Kamu biasanya membayangkan apa? Sidang anggaran. Willy tertawa. Suaranya hangat. Biasanya aku membayangkan kamu memenangkan argumen. Aku tetap akan melakukannya. Olivia menjawab ringan. Tentu. Willy mengangguk. Dan anak kita akan belajar berdebat sejak usia 3 tahun. Hening kecil di antara mereka terasa penuh. Bukan karena canggung, tapi karena haru. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali ke lokasi proyek utama. Kali ini bukan untuk peresmian, bukan untuk konferensi pers, hanya kunjungan pribadi. Hamparan panel surya membentang luas di bawah langit biru. Angin pantai berembus lembut. Olivia berdiri di samping Willy. Satu tangannya menggenggam tangan suaminya. Tangan lainnya tanpa sadar menyentuh perutnya. Kamu sadar tidak? Katanya pelan. Apa? Semua ini dimulai dari kontrak. Willy tersenyum lembut. Kontrak bisa habis masa berlakunya. Olivia menoleh. Dan kita, Willy menatapnya dengan cara yang sama seperti 8 tahun lalu. Penuh keyakinan. Tanpa ragu. Kita memilih setiap hari. Itu lebih kuat dari kontrak. Angin meniup rambut Olivia pelan. Di dekat mereka, seorang teknisi desa tersenyum bangga melihat instalasi yang kini memberi cahaya bagi keluarganya. Warisan, bukan hanya proyek, bukan hanya jabatan, tetapi perubahan nyata. Malam itu, di rumah, mawar kuning kembali berdiri di meja ruang kerja. Olivia duduk sambil membaca dokumen hukum ringan. Willy masuk membawa 2 cangkir teh hangat. Masih bekerja? Tanyanya lembut. Selalu. Willy meletakkan cangkir dan duduk di sampingnya. Kalau suatu hari aku tidak lagi menjabat, katanya pelan, apa kamu akan tetap memilihku? Olivia menutup dokumennya, menatapnya dalam. Aku tidak pernah memilih jabatannya. Willy tersenyum kecil. Kamu memilih apa? Kamu. Sederhana. Tanpa metafora. Tanpa retorika hukum. Hanya kebenaran. Di luar, lampu kota berkilau seperti biasa. Di dalam, mawar kuning berdiri tegak. Tidak pernah benar-benar abadi, tapi selalu diganti sebelum layu.
Seperti cinta mereka, dimulai dari kepentingan, diuji oleh intrik, dikuatkan oleh pilihan, dan kini, diperluas oleh kehidupan baru yang akan mereka sambut. Olivia bersandar pelan di bahu Willy. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa perlu berjaga. Karena ia tahu, di antara hukum dan kekuasaan, di tengah ambisi dan badai, ia telah menemukan rumah, dan Willy, yang mencintainya dalam diam selama 8 tahun. Akhirnya tidak lagi menjadi penonton. Ia adalah takdir yang dipilih. Tamat. Epilog. Cahaya yang diteruskan. 5 tahun kemudian, rumah itu tidak lagi sunyi. Suara langkah kecil berlari di lorong kayu. Disusul tawa ceria yang menggema hingga ruang kerja. Papa, Mama, seorang anak perempuan berusia 4 tahun berdiri di ambang pintu. Rambutnya sedikit berantakan. Matanya berbinar cerdas. Di tangannya, ia membawa setangkai mawar kuning. Olivia menutup berkas yang sedang ia baca dan menatap putrinya dengan senyum lembut. Ada apa? Nara, aku ambil dari taman. Ini buat Mama. Willy yang sedang berdiri di dekat jendela tertawa kecil. Sepertinya tradisi itu menurun. Olivia menerima mawar itu perlahan. Kenapa pilih yang kuning? Tanyanya pada putrinya. Nara berpikir serius sejenak sebelum menjawab polos. Karena yang ini kelihatan paling bahagia. Willy dan Olivia saling pandang. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Proyek energi surya Nusantara kini berkembang menjadi program nasional yang lebih luas. Desa-desa terpencil semakin terang. Nama Willy tidak lagi sekadar dikenal sebagai menteri. Ia kini dipercaya memimpin reformasi energi berkelanjutan. Sementara Olivia, dengan firma hukumnya yang semakin besar, dikenal sebagai sosok yang tak pernah goyah pada prinsip. Namun di rumah, mereka bukan pejabat, bukan pengacara elit, hanya orang tua yang belajar setiap hari. Sore itu, mereka bertiga duduk di taman belakang rumah. Langit Jakarta berwarna keemasan, sama seperti hari pernikahan mereka dulu. Nara bermain dengan kelopak mawar yang jatuh ke rumput. Apa papa selalu kasih mama bunga? Tanya Nara polos. Willy tersenyum. Sejak lama sekali. Kenapa? Willy menatap Olivia. Karena jawabannya tidak pernah berubah. Karena cinta itu harus diingatkan. Katanya lembut. Bukan hanya dirasakan. Olivia menggenggam tangan Willy. Dan karena harapan tidak boleh berhenti tumbuh. Nara mengangguk seolah mengerti. Meski mungkin belum sepenuhnya memahami. Malam turun perlahan. Lampu rumah menyala hangat. Di ruang kerja, setangkai mawar kuning kembali berdiri dalam vas kristal. Kini diletakkan oleh tangan kecil yang penuh rasa ingin tahu. Olivia berdiri di samping Willy. Memandang keluar jendela. Kamu ingat, katanya pelan. Apa? Dulu semua ini dimulai dari kontrak. Willy tersenyum lembut. Dan sekarang kita tidak butuh kontrak. Willy menoleh. Menatapnya seperti pertama kali ia jatuh cinta di ruang sidang 8 tahun sebelum pernikahan mereka. Karena setiap hari kita memilih lagi. Olivia mengangguk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Karena ia tahu, di antara hukum dan kekuasaan, di tengah ambisi dan intrik, yang bertahan bukanlah strategi, bukan jabatan, melainkan pilihan yang diulang setiap hari. Mawar kuning mungkin tidak pernah benar-benar abadi, namun selama mereka terus menggantinya sebelum layu, cahaya itu akan selalu diteruskan. Selesai.